Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1A Abu Bakar Ashidik yang solih solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, gemar menggambar. Nah, anak-anakku, kalian selain nanti memperhatikan video ini, kalian juga bisa mendalami materi dalam buku paket halaman 102 sampai dengan 114. Bisa juga kalian lihat di LKS halaman 56 sampai dengan 60. Oke anak-anakku, kalian sudah siap belajar? Yuk kita lanjutkan. Nah, anak-anakku, setelah kalian mempelajari tema 2, subtema 3, diharapkan nanti anak-anak dapat mempraktekkan cara duduk yang benar saat menggambar atau menulis. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak. Kemudian yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat menentukan gambar kesukaan anggota keluarga kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan yuk sayang yuk. Nah, yuk sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan kita dimudahkan Allah dalam segala urusan menuntut ilmu. Oke, siap? Ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, sekarang kita lanjutkan. Silahkan diamati. Kira-kira ini gambar apa ya? Wow, ini gambarnya semua kelihatannya bahagia. Kelihatannya semua senang. Sedang apa mereka? Mereka sedang menggambar. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar. Nah, anak-anak kelas 1A pasti juga berbakat dalam menggambar. Bu Wasi juga suka melihat gambar kalian. Oke, kita lanjutkan. Nih, lihat. Semuanya tersenyum bahagia. Ada Edo dan teman-temannya. Kita lihat. Menggambar adalah kegiatan membentuk gambar dengan teknik dan alat. Menggambar juga perlu persiapan terlebih dahulu. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hati kita senang. Sekarang kita lanjutkan lagi. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Oh, gimana ya posisi duduk yang benar itu? Ini dia. Posisi duduk yang benar yaitu kita duduk dalam keadaan tegak. Tidak boleh membungkuk. Kemudian, jarak antara mata dengan buku kita sekitar 30 cm. Kenapa? Agar mata kita tetap sehat. Dan mengapa kita harus duduk tegak? Agar tulang kita tidak bengkok atau membungkuk. Coba yuk kita amati gambar di bawah ini. Oke, gambar yang pertama.
Ini kira-kira gambar ini posisinya salah atau benar ya? Oh, salah. Mengapa? Lihat ini membungkuk. Nah, ini tulangnya menjadi tidak lurus. Kemudian, jarak mata dengan tulisan juga belum ada 30 cm, sehingga matanya akan mudah lelah, mudah rusak. Karena ini posisinya salah, kita kasih saja tanda silang. Kemudian gambar yang kedua. Oh, ini semangat sekali belajarnya. Posisinya tegak, tersenyum, pasti ini tulisannya juga rapi. Karena posisinya benar, kita kasih tanda bintang. Kemudian kita lihat gambar berikutnya, gambar yang ketiga. Ini juga semangat, posisi duduknya juga sudah benar. Kita kasih tanda bintang. Ini siapa ya? Ini sepertinya ngantuk. Dia tidak konsentrasi belajar. Duduknya juga posisinya salah. Kepalanya ditaruh di atas meja. Kemudian duduknya juga membungkuk. Kalau begitu gambar ini kita kasih tanda apa ya karena salah? Iya, kita kasih tanda silang. Paham anak-anakku cara duduk yang baik? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Yuk kita sekarang mulai berlatih menggambar. Setelah tadi anak-anak sudah tahu cara duduk yang benar. Sekarang kita akan mulai berlatih menggambar. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama, awali kegiatan dengan mencoret di udara. Jadi seolah-olah kita menggambar, tapi hanya di udara. Kita berangan-angan. Boleh menggunakan telunjuk jari, boleh menggunakan apa saja. Tapi menggambarnya hanya pura-pura, karena hanya di awan-awan. Nah, pertama ini seperti Benny menggambar lingkaran, Edo membuat daun, kemudian Udin juga membuat daun, bentuknya berbeda. Nah, setelah kalian berlatih mencoret-coret di udara, kalian bisa juga menggambar di punggung teman atau punggungnya adik. Tetapi menggambarnya tidak menggambar betulan, hanya pura-pura menggambar. Jadi jangan menggambar menggunakan alat tulis. Gunakan saja jari atau bisa juga menggunakan penggaris, tapi pelan-pelan jangan dipukulkan. Nah, teknik yang ketiga, kita bisa belajar menggambar di pasir. Nah, kalau kita menggambar di pasir, salah bisa kita busak lagi. Nah, teknik ini 1, 2, 3. Ini bisa menghemat kertas. Kita tidak boros. Nah, kenapa? Karena kalau kita bersifat boros, berarti kita adalah temannya setan. Innal mubadzir ikhwana syaiton. Kalau kita memubazirkan sesuatu, kita menjadi teman-temannya setan. Nah, untuk berlatih kita gunakan saja hal-hal yang tidak boros. Oke? Nah, setelah kalian mahir tadi berlatih, sekarang kita gunakan pakai kertas. Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Manakah alat yang akan dipilih Benny? Nah, ini dia. Kita sudah bisa menggambar dengan baik. Maka kita siapkan alat-alatnya. Apa saja alat-alatnya? Pertama, kita sudah siapkan buku gambar. Nih, sudah tidak menggambar di awan-awan, tidak menggambar di punggung, tidak menggambar di tanah. Tapi kita menggambar pakai buku gambar atau kertas. Atau bisa juga kita siapkan kanvas. Nah, kalau pakai buku gambar atau kertas, berarti kita nanti mewarnai bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan pensil warna, bisa juga cat air. Tapi kalau kita menggambarnya pakai kanvas, tentu saja kita membutuhkan apa?
Pertama palet untuk menuangkan apa ini namanya, cat air. Kita gunakan palet. Kemudian kita gunakan kanvas. Oke, kita gunakan kuas. Nah, menggambarnya pakai kanvas. Sudah, alat-alatnya sudah tahu? Saya ulangi, alat-alat menggambar. Ada krayon, ada cat air, pensil warna, kemudian ada kanvas, ada palet, ada kuas, buku gambar, pakai pensil atau spidol, pakai kertas. Kita lanjutkan lagi. Nah, menggambar dengan cara mencetak. Nah, ternyata menggambar itu banyak sekali tekniknya. Salah satunya adalah dengan cara mencetak. Gimana ya ini ya? Nah, lihat dulu di sini. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak dengan bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan. Nih, teman-teman kita senang sekali mereka sedang mencetak. Lihat hasilnya. Wow, bagus-bagus. Kita lihat selanjutnya. Benny dan teman-teman menggambar dengan mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Hasil dari gambar yang indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Untuk itu kita juga harus mencintai keindahan. Nih, Benny mencetaknya bisa menggunakan tangan atau kaki. Kemudian bisa juga dengan menggunakan dedaunan. Nah, bisa juga dengan menggunakan jeruk yang kita belah. Hasilnya bagus ya. Nih, bisa juga anak-anak menggunakan buah belimbing yang sudah kita potong. Bisa juga anak-anak menggunakan pelepah pisang. Wow, indah. Karena Allah itu maha indah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, lihatlah keluarga ini. Keluarga siapa ya ini? Oh, ini keluarga Udin. Sedang apa mereka? Kita lihat. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Nah, kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin. Sekarang pasangkanlah gambar kesukaan di samping ini. Sesuaikan dengan kesukaan anggota keluarga. Ini gambarnya. Masih ingat bacaan tadi? Siapakah yang suka menggambar mobil? Siapa ya yang suka menggambar mobil? Ya, yang suka menggambar mobil adalah paman Udin. Maka mobil sama nama paman Udin buat dihubungkan dengan memberi garis. Lalu siapa tadi yang suka menggambar bangunan? Siapa ya tadi? Iya, Ayah Udin. Kalau Udin sendiri suka apa? Ya, Udin sendiri suka menggambar binatang. Kemudian Bunda suka menggambar bunga. Nah, inilah cerita keluarga Udin. Sekarang anak-anak, apa ya tugasnya? Nah, sekarang tugas anak-anak, apa gambar kesukaan keluargamu?
Anak-anak semuanya di rumah pasti kesukaannya berbeda-beda, seperti keluarga Udin. Tetapi walaupun berbeda-beda, mereka semuanya saling menghargai dan rukun. Sekarang tugas anak-anak yaitu, coba nanti sebutkan satu persatu. Apa yang disebutkan, Bu? Yang disebutkan adalah gambar kesukaan keluarga anak-anak. Nah, setelah itu tuliskan ceritamu di buku bahasa Indonesia. Lalu kirim japri ke Bu Wasfi. Jadi nanti anak-anak silahkan bertanya, ayah suka gambar apa, ibu suka gambar apa, kakak gambar apa, adik gambar apa, anak-anak sendiri gambarnya apa. Setelah itu kemudian ditulis di buku bahasa Indonesia dan hasilnya dikirim ke Bu Wasfi. Paham? Sampai di sini? Oke. Bu Wasfi yakin anak-anak sudah paham semua, karena anak-anak semuanya hebat. Nanti selamat belajar, bukunya dibaca-baca, videonya boleh dibuka kembali. Dari Bu Wasfi cukup sekian dulu. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.